Halo semua, di video kali ini kami akan menunjukkan cara menggunakan Accurate Online dalam fitur persediaan, pembelian, dan juga penjualan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat database baru. Masukkan nama perusahaan, pilih warna serta logo, kemudian klik simpan. Setelah sudah terbuat, kita bisa langsung memasukkan informasi detail dari perusahaan tersebut dengan memasukkan nama, level distribusi, bidang usaha, dan lain sebagainya yang sudah tertera di layar. Setelah semua detail perusahaan telah diisi, kita bisa klik lanjut, kemudian kita lanjutkan dengan menceklis pertanyaan yang sesuai dengan kebijakan informasi perusahaan yang sudah tertera di dalam modul. Ada fitur dasar. Setelah sudah kita klik lanjut ke fitur penjualan, lalu juga ada fitur pembelian, dan di fitur persediaan kami menggunakan metode perhitungan first in first out. Untuk di akun perkiraan, kita harus men-uncheck pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke tab impor akun, di mana kita harus memasukkan file Excel yang berisi daftar akun untuk perusahaan ini. Kita pencet lanjutkan, kemudian jangan lupa pencet checklist di setiap kotak di tab-tab berikutnya. Kemudian ada tab untuk impor pemasok, kita masukkan data pemasok menggunakan cara yang sama, jangan lupa checklist. Kita tunggu, setelah itu selanjutnya ada data pelanggan, kita masukkan lagi data Excel-nya, kemudian unggah, jangan lupa checklist, kemudian pencet lanjutkan. Untuk data selanjutnya, ini agak berbeda. Untuk memasukkan data impor dan jasa, pertama-tama kita harus membuat gudang untuk barang tersebut terlebih dahulu, yaitu ada gudang depan. Setelah kita tulis, kita pencet save, dan ada gudang belakang. Setelah itu kita pencet save. Setelah memasukkan nama-nama gudang tadi, baru kita kembali ke tab persiapan data perusahaan, dan kita impor data yang berisi data barang perusahaan ini. Setelah semua sudah terunggah, kita bisa mengklik checklist di tulisan kami mengerti, kemudian menutup halaman ini. Untuk step selanjutnya, kita akan memasukkan data aset tetap. Pertama yang harus kita buka adalah kategori aset, kemudian masukkan tanah, gedung, dan peralatan. Pastikan setiap nama sudah tersimpan. Setelah sudah membagi kategori aset, kita masuk lagi ke aset tetap, tapi kali ini kita pilih tab aset tetap. Setelah itu kita impor data seperti yang tadi sebelumnya dengan memasukkan file Excel daftar aset tetap. Kemudian kita klik unggah, lanjutkan, dan tunggu hingga impor data berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi pertama di fitur pembelian. Pertama kita harus ke modul persediaan, buka tab permintaan barang, dan pastikan tanggalnya sudah sesuai dengan data yang ada di modul tadi. Masukkan handphone iPhone dengan kuantitas yaitu 7 dan tanggal yang diminta 4 Januari 2020. Setelah itu kita klik lanjut. Yang kedua ada handphone Samsung. Setelah itu ada handphone Samsung. Tanggal yang diminta sama dengan handphone iPhone tadi. Dan kuantitasnya adalah 12. Kita klik lanjut. Selanjutnya ada barang Nokia, tanggal yang diminta sama, kuantitasnya ada 7, kemudian kita klik lanjut dan kita klik save. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5, kita bisa ke tab pembelian, kemudian pesanan pembelian, masukkan pemasok yaitu PT Mentari, tanggalnya tanggal 5 Januari 2020,
dan kita bisa ambil barang permintaan yang telah kita masukkan sebelumnya, yaitu kita checklist di bagian handphone Samsung dengan harga 3.100.000. Kemudian kita bisa pencet lanjut. Setelah itu pastikan tanggal pengirimannya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 6 Januari 2020, dan kita bisa klik simpan. Masih di dalam tanggal yang sama, kita bisa pilih PT Cahaya Makmur, tanggal yang sama juga. Kita ambil barang yang tadi, checklist dua-duanya, kemudian klik lanjut. Harga untuk handphone iPhone adalah 3.750.000, dan untuk handphone Nokia 2.500.000. Kemudian kita pencet lanjut, dan pastikan tanggal pengiriman sama dengan tanggal sebelumnya. Setelah sudah sama dengan sebelumnya, kita bisa klik save. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7 Januari, kita bisa ke tab pembelian, kemudian penerimaan barang, dan menerima barang dari PT Mentari dengan tanggal 7 Januari 2020 dan nomor terima 4789. Kita ambil pesanan yang tadi sudah kita buat, kemudian lanjut, dan pastikan gudang adalah gudang depan karena tertera pada modul. Pengiriman menggunakan mobil box. Setelah itu bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari. Pertama kita harus ke modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasok adalah PT Cahaya Makmur. Tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2020. Dengan nomor faktur INV Cahaya 010. Kita ambil pesanan yang tadi, kemudian kita klik lanjut, dan pastikan gudang adalah gudang depan karena tertera di modul. Pengiriman menggunakan mobil box sama seperti sebelumnya. Lalu kita bisa klik save. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 12 Januari 2020. Kita bisa ke modul pembelian, kemudian pembayaran pembelian masih sama yaitu PT Cahaya Makmur, banknya menggunakan Bank Mandiri. Metode bayar adalah cek atau giro dengan nomor giro EJ 0093. Lalu tanggal bayarnya adalah tanggal 12 Januari 2020 dan batas pembayaran adalah 18 Januari 2020. Selanjutnya kita bisa klik kaca pembesar di kolom cari, kemudian kita klik yang INV 9470. Lalu kita klik lanjut, jangan lupa reload nilai pembayarannya, kemudian kita klik save. Untuk transaksi selanjutnya, kita bisa ke faktur pembelian dan pemasukan merupakan PT Mentari dan transaksi adalah tanggal 15 Januari 2020. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya yaitu Mentari Strip 016. Setelah itu kita ambil penerimaan pesanan yang sebelumnya, kita klik lanjut, dan kita ke modul pembelian, namun kali ini kita ke tab pemasok. Untuk pemasok kategori bisa kita kosongkan saja, dan kita masuk ke ID pemasok yaitu V.0006. Nama pemasoknya adalah JNE Express. Setelah sudah, kita bisa klik save. Setelah memasukkan nama pemasok, kita bisa kembali ke faktur pembelian, dan di bawah info lainnya kita bisa masukkan akun perkiraan yaitu beban angkut pembelian. Kita klik ya, dan masukkan nama pemasok sebelumnya yaitu JNE Express dengan jumlah 125.000, dan lalu kita klik lanjut dan kita bisa klik save. Di transaksi selanjutnya kita bisa ke faktur pembelian lagi dengan pemasok JNE Express tanggal 17 Januari 2020 dan memasukkan nomor faktur AU1000. Setelah memasukkan nomor faktur, kita bisa mengambil biaya pembelian yang sudah diinput sebelumnya, lalu kita klik lanjut, dan kita masuk ke kolom di bawah info lainnya, lalu mengganti jumlah dengan jumlah yang ingin kita bayar yaitu sebesar 100.000, kemudian bisa kita save.
Di transaksi selanjutnya, kita bisa ke tab pembelian, kemudian uang muka pembelian, dengan pemasok yaitu PT Sejahtera. Tanggal transaksi merupakan tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor faktur DP 10. Uang muka yang ada di modul merupakan 10.250.000. Kemudian jangan lupa kita klik kena pajak dan masukkan pajak pertambahan nilai sebagai PPN. Setelah itu kita bisa proses pembayaran dan kita masukkan Bank Mandiri dengan metode bayar tunai. Tanggal bayar jangan lupa diganti yaitu 20 Januari 2020. Setelah itu kita bisa reload pembayaran dan klik save. Sekarang kita masuk ke dua transaksi terakhir di fitur pembelian yaitu tanggal 22 Januari dan 24 Januari. Kita bisa masuk ke tab pesanan pembelian, kemudian dengan pemasok PT Sejahtera dan tanggal 22 Januari 2020. Kita bisa cari barangnya yaitu laptop Acer. Setelah itu kita bisa klik save. Setelah itu untuk transaksi terakhir di fitur pembelian, kita bisa ke faktur pembelian dengan pemasok PT Sejahtera dan tanggal 24 Januari 2020 dengan nomor faktur Jan 576. Kemudian kita ambil pesanan yang sebelumnya, yang sudah kita lakukan sebelumnya, kemudian kita klik lanjut. Setelah kita sudah masukkan pesanan sebelumnya, kita bisa klik save. Transaksi yang selanjutnya merupakan transaksi pertama di fitur penjualan. Pertama-tama kita masuk dulu ke Smart Link Text, lalu kita ke penomoran faktur pajak, masukkan nomor yang ada di dalam modul sebelumnya. Pastikan nomor sama dengan modul. Setelah sudah yakin kalau itu sama, kita bisa klik save. Yang selanjutnya adalah transaksi kedua di fitur penjualan. Kita bisa buka tab penawaran penjualan dengan pelanggan CV Sumber Rezeki yaitu di tanggal 9 Januari 2020. Yang pertama kita lakukan adalah cari barang pesanannya yaitu laptop Acer. Masukkan kuantitasnya yaitu 10 pieces. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita masukkan pesanan yang kedua yaitu laptop Asus. Dengan kuantitas sebanyak 10 juga, lalu laptop Toshiba dengan kuantitas yang sama, kita klik lanjut. Setelah semua sudah di-input, kita bisa klik save. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 12, 15, dan 18. Kita ke pesanan penjualan. Pelanggannya sama seperti sebelumnya, itu CV Sumber Rezeki di tanggal 12 Januari 2020. Kita ambil penawaran yang sebelumnya. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita bisa ke info lainnya dan masukkan nomor PO dan juga ubah tanggal pengirimannya menjadi 11 Januari 2020. Setelah semua sudah sesuai dengan modul, kita proses ke uang muka. Uang muka yang ditawarkan CV Sumber Rezeki adalah sebesar 6 juta. Setelah kita sudah masukkan uang muka, kita bisa proses pembayaran ini. Sebelumnya jangan lupa ganti tanggal menjadi 12 Januari 2020. Lalu kita proses. Transaksi ini dibayar menggunakan Bank Mandiri dengan metode bayar transfer. Setelah itu bisa kita reload dan ubah, jangan lupa ubah tanggal. Setelah itu bisa kita klik save. Untuk yang selanjutnya kita bisa ke pengiriman pesanan dengan pelanggan yang sama yaitu CV Sumber Rezeki. Jangan lupa ubah tanggal, itu tanggal 15 Januari 2020. Ambil pesanan yang sebelumnya.
kemudian kita klik lanjut. Setelah itu bisa kita ubah gudangnya menjadi gudang depan dan kita save. Transaksi selanjutnya kita bisa ke tab faktur penjualan, kemudian pelanggan yang merupakan sumber rezeki dan ada di tanggal 18 Januari 2020. Kita ambil pengiriman yang sebelumnya, lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita bisa klik save. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 Januari 2020, kita bisa ke faktur penjualan dengan pelanggan umum. Jangan lupa input tanggal. Kemudian kita bisa cari barang yang dipesan, yaitu handphone iPhone sebanyak 8 pieces dengan gudang depan. Kita lanjut. Dan setelah itu kita masukkan pendapatan lain-lain dengan mengganti biayanya menjadi biaya angkut. Setelah itu kita masukkan jumlahnya sebesar 75.000. Setelah itu kita proses pembayaran. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri dengan metode transfer. Setelah itu kita reload nilai pembayaran dan ubah tanggal, lalu bisa kita klik save. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 22 dan 23 Januari 2020, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ke pengaturan lalu preferensi, dan kita bisa klik fitur, ke penjualan, kemudian checklist faktur di muka dan simpan. Setelah itu, masih di dalam modul penjualan, kita bisa ke faktur penjualan dengan pelanggan CV Citra Utama dengan tanggal 22 Januari 2020. Kita cari barangnya yaitu handphone Samsung sebanyak 4 piece. Kemudian kita lanjut. Handphone Nokia sebanyak 4 pieces juga, kemudian kita lanjut. Dan yang terakhir, kita checklist faktur di muka yang sebelumnya sudah kita aktifkan di pengaturan. Kemudian kita proses pembayaran. CV Citra Utama menggunakan Bank Mandiri sebagai alat pembayaran dan metode bayarnya menggunakan transfer bank. Kemudian kita reload dan jangan lupa ubah tanggal. Setelah itu bisa kita save. Transaksi selanjutnya adalah pengiriman pesanan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan pelanggan CV Citra Utama. Tanggalnya adalah tanggal 23 Januari 2020. Dan pengiriman yang digunakan adalah mobil box. Setelah itu kita bisa ambil pesanan sebelumnya, lalu kita lanjut dan kita ubah gudang dari gudang belakang menjadi gudang depan. Setelah itu kita simpan. Dua transaksi selanjutnya yaitu tanggal 25 dan 27 Januari 2020 merupakan dua transaksi terakhir di fitur penjualan. Pertama, kita ke retur penjualan. Kemudian kita masukkan pelanggannya, yaitu adalah CV Sumber Rezeki dengan tanggal 25 Januari 2020. Dan untuk faktur pengembalian merupakan faktur di tanggal 18 Januari 2020. Kita ambil yaitu laptop Acer sebanyak 1 pieces, kita lanjut. Setelah itu bisa kita simpan. Setelah itu kita ke penerimaan penjualan dari CV Citra Utama dengan menggunakan Bank Mandiri. Metode bayar adalah cek atau giro dengan nomor giro BJ 882450. Tanggal bayar adalah 27 Januari 2020 dan tanggal batas pembayaran adalah 31 Januari 2020. Kita cari
faktur pembelian 9554, jangan lupa reload, kemudian bisa kita simpan. Transaksi tanggal 17 Januari merupakan transaksi pertama pada fitur persediaan. Pertama kita bisa ke buku besar, kemudian akun perkiraan, lalu kita ganti tipe akunnya menjadi beban, dan mengganti nama akun menjadi beban pemasaran. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita ke pengaturan dan ke preferensi, akun perkiraan lalu persediaan. Kita tambahkan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita cari beban pemasaran, lalu kita simpan. Untuk selanjutnya kita dapat ke tab penyesuaian persediaan. Kemudian kita masukkan nama barangnya, yaitu laptop Toshiba sebanyak 15 pieces, dan jangan lupa ganti gudang dari gudang belakang ke gudang depan. Setelah itu kita bisa lanjut. Setelah itu kita bisa ke info lainnya, kemudian mengganti akun penyesuaian menjadi akun beban pemasaran. Setelah itu bisa kita langsung simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 18 Januari 2020, adalah mengadakan paket promo. Pertama, kita bisa ke tab barang dan jasa, kemudian untuk kategori barang umum, kode barangnya adalah I0009, dan nama barangnya adalah paket kerja. Untuk jenis barang kita ganti dari persediaan menjadi grup, dan satuannya adalah paket. Setelah itu kita bisa ke tab penjualan atau pembelian, lalu kita uncek harga jual satuannya dan input harga per paket. Untuk PPN, kita masukkan pajak pertambahan nilai. Setelah itu kita lanjut ke tab rincian grup dan masukkan nama barang yang akan ada di dalam paket ini, yaitu handphone iPhone sebanyak 1 pieces dan juga laptop Asus sebanyak 1 pieces juga. Setelah itu bisa kita simpan. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 19 Januari 2020. Di sini kita bisa langsung ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah pelanggan umum. Setelah itu kita masukkan paket yang tadi sudah dibuat, yaitu paket Neo Culture Technology. Kuantitasnya adalah 2 paket. Setelah itu kita klik lanjut, dan di info lainnya kita ganti tanggal pengiriman menjadi tanggal 19 Januari 2020. Lalu gudangnya menjadi gudang depan. Setelah itu kita lakukan proses pembayaran. Bank yang digunakan adalah Bank Mandiri. Pembayaran adalah tunai, kemudian jangan lupa ganti tanggal menjadi tanggal 19 Januari 2020. Kita reload dan save.
Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 20 Januari 2020. Kita bisa buka tab pekerjaan pesanan tanggal 20 Januari 2020. Setelah itu kita cari barang yang akan dipilih, yaitu laptop Toshiba. Gudangnya adalah gudang depan. Lalu kita klik icon di bawahnya. Kita pilih akun beban operasional lainnya. Setelah itu kita ganti menjadi biaya modifikasi dengan jumlah sebesar 1 juta rupiah. Kita klik info lainnya. Kemudian akun pekerjaan kita isi dengan persediaan dalam proses. Sedangkan akun selisih kita diamkan saja, kemudian kita simpan. Masih transaksi di tanggal yang sama, namun sekarang kita ke barang dan jasa dan mengisi kategori barang dengan laptop. Lalu kodenya adalah I0010. Nama barang adalah laptop pesanan dan satuannya adalah pieces. Untuk jenis barang kita diamkan persediaan. Setelah itu kita masuk ke tab penjualan atau pembelian dan masukkan harga sebesar 10 juta per pieces, serta jangan lupa masukkan PPN dengan menginput pajak pertambahan nilai. Kemudian kita klik save. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 21 Januari 2020, kita bisa ke persediaan, kemudian ke penyelesaian pesanan. Kita masukkan tanggal, yaitu tanggal 21 Januari 2020, dan nomor pekerjaan kita cari dengan menggunakan kaca pembesar. Barangnya adalah laptop pesanan yang sudah kita input sebelumnya. Pastikan satuannya pieces dan gudangnya depan, kemudian kita pencet lanjut dan bisa langsung kita klik simpan. Kita lanjut ke tab faktur penjualan dengan pelanggan PT Surya Kencana dan tanggal 21 Januari 2020. Barang yang dipesan adalah laptop pesanan, kuantitasnya adalah 3. Setelah itu pastikan gudang-gudang depan, kita lanjut. Dan di info lainnya kita isi pengiriman dengan mobil box. Setelah itu kita simpan. Transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 21 Januari 2020, adalah pemindahan barang. Kita bisa langsung ganti proses barang menjadi kirim barang. Gudangnya adalah gudang belakang dan gudang tujuannya adalah gudang depan, karena kita ingin memindahkan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Setelah itu kita cari barang yang akan kita pindahkan, yaitu laptop Asus dan handphone Nokia yang masing-masing sebanyak 5 pieces. Pemindahan barang belum selesai, jadi kita harus kembali ke tab pemindahan barang dan mengganti proses yang awalnya adalah kirim barang menjadi terima barang. Jangan lupa ganti tanggalnya terlebih dahulu, lalu kita tekan tombol ambil yang ada di bawah tanggal dan pilih tanggal yang sebelumnya telah kita buat, sehingga barang akan otomatis terisi. Setelah semuanya sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Setelah itu untuk tanggal 22 Januari 2020, kita bisa langsung
ke tab barang dan jasa, kemudian mengisi kategori dengan umum. Kode barangnya merupakan I0011. Nama barangnya adalah paket 1D. Jenis barangnya adalah grup dan satuannya merupakan paket. Setelah itu kita bisa lakukan step yang sama seperti paket Neoculture teknologi sebelumnya, yaitu menguncheck harga dihitung dari rincian grup dan memasukkan harga per paket sebesar 6.500.000. Jangan lupa mengisi PPN. Setelah itu masukkan handphone Samsung sebanyak 1 pieces dan juga laptop Toshiba sebanyak 1 pieces sebagai rincian grup. Kemudian kita klik simpan. Untuk transaksi tanggal 23 Januari, kita bisa langsung ke modul penjualan, lalu tab faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Sumber Rezeki, dan tanggal transaksinya adalah tanggal 23 Januari 2020. Kita cari paket yang barusan dibuat, yaitu paket 1D, dengan kuantitas sebanyak 10 pieces. Kemudian kita klik lanjut. Jangan lupa ubah gudang menjadi gudang depan. Setelah sudah diubah, kita bisa klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, kita bisa langsung ke akun perkiraan, kemudian mengganti tipe akun menjadi beban dengan kode perkiraan 6105 dan namanya adalah beban barang rusak. Kemudian kita save. Lalu kita ke pengaturan. Setelah itu ke akun perkiraan dan menambahkan beban barang rusak tadi ke akun penyesuaian yang ada di persediaan, kemudian kita simpan. Setelah itu kita bisa tutup tabnya dan ke penyesuaian persediaan. Kita masukkan tanggal terlebih dahulu, yaitu tanggal 24 Januari 2020. Kemudian kita cari barangnya, yaitu laptop Acer. Kuantitasnya adalah 3 dan mengganti tipe penyesuaiannya menjadi pengurangan karena di sini kita akan mengurangi jumlah kita ganti akun penyesuaiannya menjadi beban barang rusak. Setelah itu bisa langsung kita save. Tanggal 26 Januari 2020 merupakan transaksi terakhir. Kita bisa langsung ke faktur pembelian. Pemasoknya adalah pemasok umum. Tanggalnya yaitu tanggal 26 Januari 2020. Setelah itu kita input nomor fakturnya, yaitu AT001. Kita klik pembelian aset, kemudian klik yes jika muncul pemberitahuan. Setelah itu nama asetnya adalah komputer. Kuantitasnya adalah satu dengan harga 3 juta. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah itu kita bisa langsung ke proses pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri. Metode bayar adalah transfer. Tanggal bayar jangan lupa diubah dengan tanggal yang sama seperti tadi. Kita reload nilai pembayaran, kemudian kita simpan. Setelah kita sudah menyimpan pembayaran pembelian, kita bisa langsung ke aset tetap dan karena sebelumnya kita sudah memasukkan
komputer, jadi kita hanya perlu mengklik logo hijau yang ada di samping tulisan data baru, kemudian kita pilih komputer yang sudah kita tulis sebelumnya. Kita klik di logo pensil yang berwarna biru. Kemudian kita ganti metode penyusutannya menjadi metode garis lurus dengan akun asetnya adalah peralatan, akun akumulasi penyusutannya juga peralatan, dan akun beban penyusutannya juga juga beban penyusutan peralatan. Setelah itu untuk info lainnya kita bisa isi kategori aset dengan peralatan dan mengklik ya di bagian pajak. Lalu kategori pajaknya adalah garis lurus golongan 1. Kita juga perlu mengubah umur aset menjadi 4 tahun. Setelah itu kita bisa langsung klik save.